Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan surat Al-Qasas kita, surat yang ke-28. Malam ini adalah merupakan pertemuan kedua sebelum selesai. Malam ini kita akan bahas ayat 71 sampai 80, dan insya Allah hari Rabu lusa kita akan membahas 81 sampai 88. Surat Al-Qasas 88 ayat, sehingga insya Allah hari Rabu lusa sudah akan selesai. Dan jemaah sekalian, surat Al-Qasas ini bagian terakhirnya pembahasan kita malam ini adalah berbicara tentang Qarun. Di pertengahan ayat yang kita baca akan berbicara tentang Qarun, dan ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di sana, terutama menyangkut hubungan antara dunia dan akhirat. Karena di Islam kita cukup banyak orang yang salah memahami hubungan antara dunia dan akhirat. Ada yang bersifat fatalistik, tapi ada juga yang justru bersifat sangat agresif, sehingga kemudian menyebabkan akhirat itu terbengkalai. Yang bersifat fatalistik adalah justru dunianya terbengkalai. Jadi oleh sebab itulah agama di dalam surat Al-Qasas ini, terutama ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini, akan menjelaskan relasi positif antara kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Karena Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani sudah bersama dengan kita, maka oleh sebab itu, mari kita masuk ke screen dan melihat Al-Quran kita, seraya mempersilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani, untuk memandu kita membaca tadarus ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Ustadz Tony Sanwani kita persilakan dengan segala hormat. Baik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 70, Ustadz ya? 71. 71 ya. Baik, Bapak Ibu semua, belum. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون.
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. قل أرأيتم إن أرأيتم إن جعل جعل الله الله عليكم النهار النهار سرمدا سرمدا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. إلى إلى يوم يوم القيامة من القيامة إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا يبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ومن ومن رحمته رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه إن قارون كان من قوم موسى فبلغ عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
إن فاتحة بالقوة إذ قال له قومه لا إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وقال الذين أوتوا العلم
ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ولا يلقاها إلا الصابرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ustadz Tony Sanwani. Semoga Allah SWT menjadikan Al-Quran tadi sebagai wasilah dan berkah baginya untuk diberikan kesehatan lahir batin, dunia dan akhirat. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, semoga ayat-ayat Al-Quran yang telah kita lantunkan bersama, yang Allah SWT mengirim malaikat untuk menyaksikannya, menyebut nama kita di hadapan majelis para malaikat. Semoga Allah menjadikan itu sebagai juga wasilah bagi kita untuk mendapatkan tempat yang semulia-mulianya nanti di akhirat, dan menjadi wasilah untuk diberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Jemaah sekalian, mari kita lanjutkan surat Al-Qasas kita ayat 71 sampai 80. Seperti biasa kita mulai dengan membaca Al-Quran, permulaan surat Al-Qasas, supaya kita akrab dengan ciri-ciri yang ada dalam setiap surat, dan dalam hal ini surat Al-Qasas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua harokat, sin 6, di antara sin dan mim ada dengung, kemudian mim 6. Qasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Bapak Ibu jemaah sekalian, itu tadi permulaan surat Al-Qasas. Sebelum kita lanjut, kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada tahun 61 Hijriah, 51 tahun setelah Nabi wafat, terjadi peristiwa yang sangat penting dan yang sangat memilukan di dalam sejarah Islam kita, yaitu cucu kesayangan Nabi yang bernama Al-Husain telah dibantai, dibunuh dengan cara yang sangat-sangat sadis di sebuah tempat di Irak yang namanya Karbala. Kejadiannya adalah pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, dan pada malam hari ini bertepatan dengan 40 hari setelah kejadian itu. 40 hari dalam bahasa Arab adalah Arba'in. Kita di Indonesia juga atau di Asia Tenggara pada umumnya, di negara-negara Asia Tenggara, negara Nusantara, itu terbiasa kalau ada orang meninggal dunia diperingati pada hari ke-7, dan hari ke-40. Jadi kita di Nusantara, Asia Tenggara ini terbiasa memperingati kematian seseorang pada harinya yang ke-40.
biasanya mengadakan tahlilan atau baca yasin, atau bahkan di beberapa tempat memberikan makan atau sedekah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kemudian mereka pada hari itu juga mereka datang ke kuburan almarhumah untuk membacakan doa dan sekaligus mengenang almarhumah. Karena ini adalah yang kejadiannya adalah cucu kesayangan Nabi, dan kita baca selawat, membaca syahadatnya adalah syahadu alla ilaha illallah, Allah yang pertama, yang kedua wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kedua adalah Rasul Muhammad, yang ketiga adalah selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan berarti bahwa yang korban pada tahun 61 Hijriah ini adalah juga masuk dalam selawat yang kita baca setiap salat. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul dan empati kita kepada apa yang menimpa keluarga Nabi, oleh sebab itulah mari kita baca Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, kita teruskan surat Al-Qasas, surat yang ke-28, artinya kisah-kisah, qasas, kisah-kisah, turun di Mekah, dan karenanya disebut surat Makkiyah. Di dalamnya ada 88 ayat, dan malam ini kita akan sampai di ayat 80 insya Allah. Berarti tinggal tersisa 8 ayat, 81 sampai 88 pada hari Rabu lusa. Pada pertemuan terakhir kita hari Jumat yang lalu, kita sampai di ayat 70 yang berbicara tentang bahwa hanya Allah lah satu-satunya objek keterpujian yang paling tinggi. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallahu la ilaha illahu. Wa huwa, dan dialah Allah, la ilaha illahu, tidak ada ilah selain dia. Tidak ada ilah di situ artinya apa saja? Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb, tidak ada yang pantas disembah, tidak ada yang ada kecuali hanya dia saja. Huwallahu la ilaha illahu. Jadi huwa adalah merupakan identitas utama bagi Tuhan dari kita, karena kita tidak bisa menyebut namanya sebetulnya. Semua nama-nama ini hanyalah merupakan simbol-simbol saja. Allah artinya satu-satunya yang pantas disembah. Zatnya sendiri tidak bisa kita berikan nama, karena setiap nama itu bersifat membatasi. Oleh sebab itulah ini hanyalah predikat-predikat yang kita berikan kepadanya. Seperti mana kalau ada orang yang sudah menikah, kita sebut laki-lakinya suaminya si A, dan perempuannya kita sebut dengan istrinya si B. Itu namanya predikat, bukan namanya. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dirinya lah yang berhak menyandang alhamd, pujian, di awal dan di akhir. Kenapa di awal? Karena segala sesuatunya tadinya tidak ada. Lalu yang mengadakannya adalah dia, maka segala sesuatu yang ada patut berterima kasih kepadanya. Kita manusia berterima kasih kepada Allah karena kita tadinya tidak ada, lalu kemudian ada. Kita patut berterima kasih kepada Allah karena tadinya bumi kita ini tidak ada, lalu kemudian diadakan olehnya. Kita patut berterima kasih kepada Allah karena tadinya alam semesta ini tidak ada, lalu Allah menciptakannya, dan karenanya kita kemudian menyusul tercipta di dalamnya. Begitu juga dengan wal akhirat, di akhirat. Pada saat kita nanti pindah ke akhirat, di sana tidak ada lagi kebebasan untuk memilih. Di sana tidak ada lagi ikhtiar, karena akhirat adalah merupakan akibat dari kehidupan kita di dunia. Di sana dia berkuasa mutlak, namanya Maliki Yaumiddin. Dialah Malik, dialah penguasa tunggal di akhirat nantinya. Walahul hukmu, dan semua hukum-hukum adalah kepunyaannya.
wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Siapapun kita, apapun profesi kita, di negara manapun kita tinggal, warna apapun kulit kita, pasti cepat atau lambat akan kembali kepadanya. Wa ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Sekarang kita masuk ayat baru, ayat 71, tapi Bapak Ibu coba bayangkan dulu di sini. Bayangkanlah misalnya kalau lilin ini tidak ada, kalau nyala ini tidak ada. Bapak bisa bayangkan kalau nyala ini tidak ada, apa yang terjadi? Yang ada adalah kegelapan mutlak. Jadi kalau tidak ada cahaya ini, tidak ada nyala ini, yang ada adalah kegelapan mutlak. Mari kita padamkan ini lilin. Begitu kita padamkan lilin, maka menjadi tidak ada lagi yang ada. Yang ada adalah kegelapan mutlak. Bapak Ibu lihat layarnya hitam, itu bukan karena internetnya rusak. Itu bukan karena zoom-nya lagi disconnect, tetapi karena nyala api tadi telah kita padamkan. Ketika nyala kita padamkan, maka yang terjadi adalah kegelapan. Atau coba bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita menengok ke langit dan tidak ada bintang-bintang ini. Kita menengok ke langit pada malam hari, ketika juga rembulan sedang tidak ada, lalu kemudian bintang-bintang yang berkedip-kedip di angkasa ini tidak ada juga. Apa kira-kira yang terjadi? Bapak bisa bayangkan. Bintang-bintang di atas walaupun kecil, tetapi telah menjadi pemandu manusia selama beribu-ribu tahun. Sebelum manusia menemukan kompas, alat navigasi, maka yang digunakan manusia untuk memandu perjalanannya di lautan ataupun di padang pasir atau di perjalanan manapun adalah menggunakan bintang-bintang di langit. Itulah sebabnya cabang ilmu yang paling pertama berkembang pesat adalah ilmu perbintangan. Ilmu astronomi namanya. Apa sebabnya? Karena dulu orang dalam menentukan arah sangat tergantung kepada bintang-bintang di langit. Bapak bisa bayangkan kalau ini juga kita padamkan bintang-bintang ini. Mari kita coba tiup semua bintang ini sampai kemudian semuanya padam. Apa kira-kira yang terjadi? Yang terjadi adalah kegelapan juga. Jadi Bapak Ibu coba renungkan kalau tidak ada cahaya, tidak ada matahari, tidak ada dian, tidak ada pelita, tidak ada juga bintang-bintang di langit. Bapak bisa bayangkan, bisakah kita membayangkan kehidupan tanpa cahaya? Allah berfirman, "Qul katakanlah Muhammad, ara'aitum in ja'alallahu alaikum al-laila." Katakanlah Muhammad kepada manusia, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Ara'aitum itu artinya, apakah engkau telah melihat? Secara bahasa Arab, ara'a itu adalah melihat. Ara'aitum, apakah engkau telah melihat? Ataukah bagaimana pandanganmu setelah engkau menyaksikan? In, seandainya, jika ja'alallahu alaikum al-lail, jika Allah menjadikan kepada kalian yaitu al-lail, malam, terus menerus. Jadi Bapak bisa bayangkan, coba pikirkan, coba renungkan, coba sampaikan pendapatnya. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam terus menerus, malam yang tidak ada lampunya tadi, karena tidak mungkin kita menemukan lampu kalau begitu lahir langsung gelap. Kita lahir langsung tidak ada bintang-bintang di langit tadinya. Dapat kita bayangkan kata Allah, "Qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmada." Coba bayangkan kalau Allah SWT menjadikan malam terus-menerus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dapat kita bayangkan kalau tidak ada cahaya, tidak ada terang sampai hari kiamat. Lalu kemudian Allah bertanya, "Man ilahun ghairullah?" Siapakah kira-kira ilah, Tuhan? Siapakah ilah, Tuhan? Ghairullah, selain daripada Allah. Ya'tikum dia'an, yang bisa memberikan kepada kalian cahaya. Siapa yang bisa memberikan kepada kalian terang? Dia'an itu terang. Coba kalau dari awal kita lahir sudah gelap gulita, tidak ada matahari, tidak ada ini, siapa kira-kira yang bisa memberikan kepada kita terang? Karena kita menciptakan alat penerangan dengan menggunakan terang matahari.
Karena ada terang matahari, kita bisa mencari bahan-bahan untuk dibuat jadi pelita. Coba bayangkan kalau dari awal sudah gelap. Bagaimana kita mencari alat untuk membuat pelita, membuat lampu, membuat bohlam? Tidak akan mungkin. Maka Allah bertanya, siapa kira-kira man ilahun? Jadi tentu ini adalah pertanyaan retorik namanya, bahwa semuanya ini cahaya siang malam ini, ataukah siang, ataukah terang, ataukah bintang-bintang di langit, semuanya adalah ciptaan Allah, sehingga kita hidup benar-benar seluruhnya di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bayangkan kalau kita gelap gulita. Tuhan mengatakan, afala tasma'un, bukankah kamu punya pendengaran? Kalau kita gelap kan mata tidak ada gunanya. Dalam kondisi gelap gulita, mata tidak ada gunanya. Karena mata tidak bisa melihat apabila tidak ada cahaya, tidak ada dia, tidak ada terang. Pertanyaan Tuhan adalah apa? Afala tasma'un, bukankah kamu punya pendengaran? Artinya pendengaran menjadi tidak bermanfaat. Pendengaran kita tidak akan bermanfaat apabila tidak ada terang. Walaupun pendengaran itu tidak ada kaitannya dengan terang. Pendengaran itu adalah kaitannya dengan kuping, suara. Coba kalau ada orang berteriak dari kegelapan, kita tidak tahu orangnya. Bagaimana kita bergerak menuju ke tempat itu? Dari mana kita tahu di depan kita ada batu besar, atau ada lubang, atau ada jurang, ada tebing? Kita tidak tahu. Jadi dengan demikian percuma ada pendengaran kalau tidak ada penglihatan. Jadi percuma ada pendengaran kalau tidak ada penglihatan. Dan penglihatan tadinya itu adalah terjadi karena kombinasi antara mata dan terang. Jadi Allah mengatakan, siapa yang bisa memberikan terang kalau Allah mematikan semuanya, menggelapkan semuanya, membuat malam semuanya. Ayat berikutnya. Bagaimana kalau Allah menciptakan siang terus-menerus? Setiap saat matahari ada di sana. Tidak pernah bergeser di sana. Atau di atas kepala kita terus-menerus. Seperti ini. Bapak bisa bayangkan kalau matahari terus-menerus seperti ini. Dan tidak pernah juga ada malam. Apa yang akan terjadi juga? Allah juga mengatakan kepada nabinya supaya bertanya kepada kita, bagaimana pendapat kita kalau seandainya hanya siang terus-menerus. Kita jalan memang di kiri kanan, katakanlah kiri kanan kita adalah pohon-pohonan yang sejuk, yang warnanya indah seperti ini. Tapi coba bayangkan kalau kita berjalan terus-menerus seperti ini, tetapi tidak pernah ada malam, tidak pernah ada gelap, semuanya terang benderang. Allah mengatakan, Qul ara'aitum, katakanlah. Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? In ja'alallahu, jika Allah menjadikan alaikum atas kalian siang terus-menerus, an-nahar, sarmada, sarmada juga terus-menerus, sama tadi, lailan, al-laila sarmada tadi. Sekarang an-nahara sarmada. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dapat kita bayangkan kalau siang terus-menerus sampai kiamat. Allah bertanya juga, man ilahun ghairullah. Siapakah man ilahun ghairullah? Siapakah ilah selain daripada Allah? Ya'tikum bilailin. Yang mendatangkan kepada kalian lail malam. Taskunu fi, yang menyebabkan kamu istirahat padanya. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, terang itu penting sekali bagi mata kita, bagi kehidupan kita. Tetapi kita butuh juga malam untuk istirahat. Jadi siang itu adalah terang benderang. Pada saat kita malam, kita menghentikan seluruh komunikasi dengan dunia luar yang terang benderang itu. Lalu kemudian kita masuk ke dalam jiwa kita, masuk kita ke dalam hati kita. Pada saat itu kita menemukan ketenangan. Taskunu fiha. Kamu akan merasa tenang padanya, fihi. Taskunu itu bukan hanya berdiam, tetapi merasa tenang padanya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, berdasarkan ayat ini, ketenangan itu ada pada saat kita masuk ke dalam jiwa kita.
Kalau terang benderang tadinya, kemudian kita menyaksikan banyak sekali fenomena, miliaran fenomena yang kita saksikan. Setiap fenomena itu kemudian membentuk persepsi kita, mengisi pikiran kita, lalu seperti pembahasan kita sebelumnya menjadi hijab, menjadi tirai, menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Ketika kita terhalang dengan Allah, tidak akan pernah kita menemukan ketenangan sejati. Karena sakinah itu hanya bersama dengan Allah. Ingat, sakinah itu hanya bersama dengan Allah. Sakinah tidak akan pernah jika tidak bersama dengan Allah. Kalau ada orang merasa sakinah tidak bersama dengan Allah, itu namanya sakinah yang semu, ketenangan semu namanya. Bukan ketenangan hakiki. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa siapa saja membaca kitab-kitab Allah SWT lalu kemudian mengajarkan di antara mereka, nazalat alaihimus sakinah, Allah baru menurunkan kepadanya sakinah. Jadi sakinah dari Allah. Ya. Jadi apabila kita membaca Al-Quran kata ayat ini, lalu kemudian yatadarasuna bainahum, mengajarkan di antara mereka, maka salah satu keuntungannya di antara 4 keuntungan besarnya adalah nazalat alaihimus sakinah. Allah menurunkan kepadanya sakinah, ketenangan. Afala tubsirun, bukankah kalian punya penglihatan? Jadi artinya jemaah sekalian, penglihatan ini juga bisa mendatangkan banyak hal pada jiwa kita, pada pikiran kita, pada mental kita, pada benak kita, yang semuanya itu kemudian menjadi hijab, menjadi gording, menjadi apalagi jadi tirai yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah dibutuhkan juga saatnya untuk memadamkan mata kita. Menutup mata kita, tidak perlu menutup beneran, cukup masuk di malam hari saja. Kita masuk di malam hari, maka terputuslah hubungan dengan semuanya. Pada saat itu, ketika terputus hubungan dengan semuanya, pada saat itu kita coba masuk ke dalam jiwa kita. Melakukan muhasabah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Karena apa? Karena muhasabah ini pasti nanti akan terjadi pada diri kita di akhirat, dan karenanya kita harus muhasabah sebelum kita dihisab. Apa yang terjadi dengan jiwa kita? Apakah jiwa kita masih asli atau sudah robek-robek atau sudah rusak sedemikian rupa? Kita harus melihat jiwa kita, apa sebabnya. Yang akan pergi menghadap kepada Allah adalah jiwa kita. Yang akan pergi menghadap kepada Allah bukanlah tubuh kita, tetapi jiwa kita. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menghadap kepada orang-orang tertentu, orang penting, selalu pasti bersolek, selalu pasti berdandan, selalu pasti menggunakan pakaian-pakaian yang bagus, menggunakan wewangian, parfum, dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin menghadap kepada orang-orang penting saja, butuh penampilan yang bagus, yang rapih, yang sempurna, yang harum. Masa iya jiwa kita menghadap kepada Allah dalam keadaan rusak, dalam keadaan berbau, dalam keadaan compang-camping? Coba. Yang akan menghadap kepada Allah adalah jiwa kita. Afala tubsirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah karunia terbesar Allah SWT, karena Allah menjadikan bumi kita berputar sehingga terjadilah silih berganti siang dan malam. Di sini terjadilah silih berganti siang dan malam di sini. Matahari dari sini, semua yang ada di sini menjadi siang, yang tadinya dari sini bergerak ke sini menjadi malam, nanti maju lagi ke sini menjadi siang, sehingga kita ada variasi siang dan malam untuk kehidupan lahiriah kita bermanfaat. Karena dengan demikian kita bisa sehat, kita juga bisa mencari makanan di siang hari, capek kita istirahat di malam hari. Itu secara biologis, secara fisik, secara rohani, secara psikologis. Di siang hari kita terlalu banyak mengurusi kehidupan dunia kita di permukaan bumi ini. Lalu kemudian pada malam hari kita coba istirahatkan jiwa kita dan bermuajahah, berhadap-hadapan, face to face dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap kepada Allah, apa benar kalau kita sudah meninggal, sudah siap menghadap kepada Allah SWT? Apakah jiwa kita sudah siap berhadap-hadapan dengan Allah Rabbul Alamin?
Wa min rahmatihi, Allah berfirman, dan di antara rahmatnya, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara. Dia menjadikan buat kalian adalah al-lail, malam. Kemudian siang. Allah menjadikan siang dan malam. Silih berganti. Supaya apa? Litaskunu fihi. Untuk malam ini adalah litaskunu adalah untuk malam ini. Ya, untuk malam. Di malam hari tadi litaskunu fihi. Supaya merasa tenang padanya. Bisa mendapatkan sakinah padanya. Karena hanya dengan hati bermuwajah kepada Allah sajalah jiwa akan menjadi tenang. Kemudian pada siang hari, litabtagu min fadli, untuk mencari karunia-Nya. Mulai daripada karunia dalam bentuk benda-benda ataupun dalam bentuk ilmu pengetahuan. Kita belajar ilmu di siang hari, kita menulis, kita membaca, kita belajar, kita ke sekolah itu di siang hari. Dan nanti dengan ilmu kita gunakan untuk mencari rezeki karunia Allah SWT. Walitabtagu min fadlihi, untuk mencari karunia-Nya. Ingat Bapak sekalian, catat ini kata-kata litabtagu, karena nanti di ayat berikutnya 77 ada nanti wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Menggunakan kata wabtaghi, ibtigha yabtagu. Walitabtagu, dan untuk mencari min fadlihi karunia-Nya, wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan begitu kalian bersyukur. Apa artinya bersyukur? Menyadari bahwa benar-benar A to Z-nya, A sampai Z-nya, kehidupan kita bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bergantung kepada rahmat Allah artinya apa? Bergantung kepada seorang sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah. Apa sebabnya? Kalau bukan karena manusia, Allah tidak menciptakan alam semesta. Demi manusia lah Allah menciptakan alam semesta. Dari Big Bang sampai nanti Big Crunch. Dari planet pertama sampai planet yang paling jauh, yang paling belakangan muncul. Allah ciptakan untuk manusia. Lalu kemudian manusia bertingkat-tingkat, dan di puncak piramida kesempurnaan manusia ada Muhammad bin Abdullah yang disebut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau bukan karena engkau Muhammad, alam semesta tidak akan tercipta. Itu sebabnya kata-kata itu muncul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak akan mengutus kau Muhammad kecuali dalam rangka rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau kita balik, kalau bukan karena Muhammad, alam semesta tidak tercipta, berarti seluruh alam semesta adalah rahmat dari Allah SWT melalui sosok figur yang bernama Muhammad bin Abdullah. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadli. Maka la'allakum tashkurun artinya apa? Bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Allah dengan mengikuti Muhammad sebagai wakilnya di tengah-tengah alam semesta ini. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak menerima Muhammad, maka hakikatnya juga tidak menerima Allah Subhanahu wa taala, karena dan tidak menerima Allah hakikatnya tidak menerima realitas kehidupan kita, karena realitas kehidupan kita yang disimbolkan siang dan malam adalah karena rahmatnya. Dan Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Gimana sekalian, bayangkanlah nanti di akhirat, anggaplah ini kita berada di akhirat, di padang mahsyar, lalu kemudian nanti ada suara yang menggema kita masing-masing. Suara itu berbunyi begini. Wa yauma yunadihim, pada saat itu Allah memanggil. Tiba-tiba ada suara memanggil mereka manusia. Wa yauma yunadihim, pada hari itu yunadihim, dia Allah memanggil manusia. Himnya di sini adalah manusia. Pada saat itu manusia dipanggil oleh Allah SWT. Apa bunyi suara yang keluar itu? Fayaqulu, suara itu berkata, Aina syuraka iyalladzina kuntum taz'umun. Sekarang di manakah? Aina di manakah? Syuraka, sekutu-sekutu yang kalian persekutukan, yang menyebabkan kalian syirik. Saya kira jemaah sekalian, syuraka sekarang kita sudah tahu maknanya.
Kita juga sudah menjawab pertanyaan daripada Pak Ahmad dari Malaysia tentang syirik kemarin. Bahwa syirik itu tidak melulu menyembah berhala, menyembah patung-patung. Tapi syirik itu adalah menerima sesuatu selain Allah, menerima manusia selain daripada manusia sempurna yang Allah kirim kepada kita sebagai pandu dalam beragama, itu juga adalah syirik. Jadi fayaqulu aina syuraka alladzina kuntum tazumun. Di manakah gerangan sekutu-sekutu yang dengannya kamu persekutukan aku? Alladzina kuntum tazumun, yang dulu kuntum di dunia tazumun, kalian bangga-banggakan, kalian puji-puji, kalian sangka, kalian pikir itulah yang memberikan kebahagiaan, kesenangan, rezeki kepada kalian. Aina syuraka'i alladzina kuntum tazumun. Di mana semuanya itu sekarang berada? Itu Allah bertanya nanti di sana. Maka nanti di pada mahsyar Rasulullah adalah orang yang paling sibuk. Jadi ketika kita nanti di pada mahsyar itu kita ibaratkan seperti ini. Ini adalah ilustrasi di belakang pada mahsyar. Pada saat itu Rasul Allah, kenapa Rasul Allah Muhammad? Karena ingat tadi, wa min rahmati, rahmatnya lah. Jadi semua yang kita rasakan ini adalah berkat Muhammad. Kalau bukan karena Muhammad, semuanya tidak akan ada. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka di akhirat Rasulullah akan menjadi kunci, menjadi password keberhasilan kita di akhirat. Ingat, Muhammad akan menjadi password, menjadi passcode. Bapak Ibu sekalian, kita di Zoom kita ini saja tidak bisa kita bergabung kalau tidak masukkan passwordnya, ada passwordnya, ada passcode-nya. Di akhirat juga, untuk selamat di akhirat, supaya bisa masuk surga harus ada passwordnya. Harus ada passcode-nya. Kalau kita tidak punya passcode atau password, maka kita tidak bisa lolos masuk ke dalam surga. Dan jemaah sekalian berbahagia, karena semua ciptaan ini adalah berkat Muhammad, maka seluruh yang kita nikmati ini harus berterima kasih kepada Allah melalui Muhammad. Wa naza'na min kulli ummatin syahida. Dan kami akan bangkitkan. Naza'na di sini kami angkat, kami cabut, ini kurang tepat terjemahan cabut. Maksudnya itu kami akan datangkan, kami akan pilih min kulli ummatin, dari tiap-tiap umat. Wa naza'na itu kamilah yang pilih. Pada tiap-tiap umat, ini ada umat, dipilih apa? Dipilih syahida, saksi. Siapa itu saksi? Kenapa tidak disebut rasulah? Ya, harusnya kan min kulli ummatin syahida. Perhatikan Pak Bu sekalian, min kulli ummatin syahida. Wa naza'na min kulli ummatin syahida. Umat itu adalah kumpulan manusia. Ya, di tempat lain disebut dengan umamun. Ketika umamun itu punya pemimpinnya, imamnya namanya umat. Masih ingat surat 17 ayat 71. Tapi sebelum kita lihat itu, mari kita lihat kata syahida. Apa yang dimaksud dengan syahida di sini? Di ayat 41 surat An-Nisa. Mari kita lihat. Kita lihat surat An-Nisa 41. Allah berfirman di sini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Syahid maksudnya di sini. Cuma karena ada bi-nya, ada huruf jarnya menjadi bi syahidin. Ya. Fa kaifa, maka bagaimana? Maksudnya bagaimana pendapat kalian? Idza, apabila ji'na kami datangkan, tadi wa naza'na sama. Ji'na kami datangkan min kulli ummatin, dari tiap-tiap umat. Bi syahidin, seorang saksi. Jadi setiap umat ada saksinya. Kata umat ini satu masa. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Lalu kemudian waji'na bika, dan kami datangkan kamu Muhammad. Nah, kaknya ini kepada Muhammad. Jadi jemaah sekalian, ini kaknya, ini bika. Perhatikan kaknya kita garis bawah, ini adalah Muhammad ini. Ya. Nah, kalau Muhammad di huruf K, ini dhamir engkau, Anda, anta. Lalu siapa di sini? Coba. Karena ini ada Muhammad di sini. Berarti syahid pasti bukan Muhammad di sini maksudnya. Karena ayatnya jelas, pakai faida ji'na min kulli ummatin bi syahidin.
Bagaimana pendapatmu seandainya nanti, dan memang begitu adanya, kami datangkan pada tiap-tiap umat bisyahidin, seorang saksi. Baru kemudian wajibna, menggunakan kata yang sama nih, wajibna. Ya. Di sini jina, di sini juga jina. Ya. Jinanya di sini adalah syahidin. Jinanya di sini adalah syahidin nih, syahidin. Jadi dia ke sini nih. Ya. Sedangkan untuk Nabi di sini nih, ya. Jadi wajib nabika. Jadi pasti ini beda dengan ini. Ya, pasti kaknya di sini beda dengan di sini. Jadi dengan demikian jemaah sekalian, ini adalah Muhammad bin Abdullah, lalu ini siapa? Berarti harus kita cari Bapak Ibu jemaah sekalian. Fakaifa idza ji'na min kulli ummati bisyahidin wajibna bika ala haula'i syahida. Nah, ini Nabi juga syahid. Jadi Nabi juga nanti di sana akan menjadi syahida. Ya, ini perhatikan. Jadi ada saksi, ada saksi. Saksi ini adalah merupakan perpanjangan tangan dari Muhammad. Jadi artinya Nabi memberikan kesaksiannya kepada kita melalui saksi ini. Perhatikan, coba deh lihat urutannya. Ya. Kalau kita lihat urutannya ini. Fakaifa idza ji'na, bagaimana pendapatmu apabila nanti di akhirat kami datangkan pada tiap-tiap umat bisyahidin. Wajibna, lalu kami datangkan bika engkau Muhammad. Ala haula, terhadap mereka semuanya. Siapa itu? Yaitu saksi itu. Sebagai saksi. Jadi Nabi Muhammad adalah saksi terhadap saksi. Syahid terhadap syahid. Syahid ila syahid. Dia saksi terhadap saksi. Jadi Nabi Muhammad adalah syahidun ila syahidin. Atau syahidun ala syahidin. Ya. Jadi Nabi adalah syahid terhadap saksi. Nah, kalau Nabi adalah saksi terakhir, lalu siapa di sini? Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ini menunjukkan bahwa dari Nabi, walaupun dia Nabi terakhir, sejak zamannya Nabi sampai akhir zaman, itu satu kesatuan umat, tetapi pada setiap masa ada umat-umat yang datang, dan setiap umat itu ada saksinya, ada pemimpinnya. Kalau kita lihat ini jemaah sekalian berbahagia, mirip dengan surat 17 ayat 71. Nanti kita lihat. Kita lihat lagi dulu Bapak Ibu sekalian. Kita lihat lagi dulu, ya. Makanya nanti di akhirat ini yauma idzin yawaddul ladzina kafaru. Ini yang kafaru sih menolak. Ya. Jadi kita tidak perpanjang pembahasannya, kita pindah ke surat An-Nahl. Surat 16 ayat 89. Ayatnya mirip. Wa yauma nab'atsu. Kalau tadi di surat Al-Qasas wa naza'na, kalau di surat An-Nisa tadi adalah ji'na, kami datangkan. Kalau sekarang yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahida alaihim. Jadi yauma pada hari itu, pada hari ini, maksud hari ini secara bahasa yauma itu hari ini, tapi hari ini maksudnya di akhirat. Naba'atsu, kami bangkitkan fi kulli ummatin, pada setiap umat, syahida, seorang saksi. Muncul lagi di sini. Alaihim, atas mereka, atas orang-orang yang disebut umat itu. Min anfusin, saksi atas diri-diri mereka sendiri. Jadi dia adalah saksi atas diri-diri mereka. Syahidan alaihim min anfusin, dari kalangan mereka sendiri. Wajibna bika, dan kami datangkan kau Muhammad. Ini muncul lagi. Kaknya Muhammad lagi di sini. Jadi di sini bika, ini yang kita garis bawah adalah Nabi lagi. Wajibna, dan kami datangkan bika, kamu Muhammad, syahidah, saksi juga. Ala haula, terhadap mereka semuanya itu. Siapakah haula di sini? Ya tentu yang ini tadinya. Tentu yang disebut haula di sini adalah yang ini. Ya. Jadi Nabi adalah saksi terhadap para saksi ini. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim wajibna bika syahidan ala haula. Baru kemudian wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepada Muhammad Al-Quran tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Artinya apa? Al-Quran ini pasangannya adalah saksi.
Berarti kalau kita lihat di sini, Nabi adalah pasangan Al-Quran di sini pertama. Kemudian seterusnya syahidah di sini pasti juga adalah pasangan Al-Quran berikutnya. Kenapa? Sama-sama menggunakan saksi, bedanya di sini adalah Kak Muhammad, tetapi sama-sama Alkitab Al-Quran, yaitu tibyana likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran tidak bisa menjelaskan sesuatu kalau tidak berbicara. Maka yang dimaksud di sini adalah Al-Quran an-natiq, Al-Quran yang berbicara. Alkitab tibyana likulli syai', wa hudan wa rahmatan, wa busyral lil muslimin, menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Bagaimana dengan surat 17? Surat 17 ayat 71. Yauma nad'u kulla unasin bi imamin. Apa itu unas? Unas ini adalah umat. Karena kalau unas ini kelompok manusia yang punya pemimpin namanya umat. Umat itu dari kata imam. Jadi umat satu asal kata dengan imam. Satu asal kata dengan ummu. Satu asal kata dengan amamah. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Jadi setiap kelompok manusia pasti ada imamnya, kata ayat ini. Tadi dikatakan bahwa didatangkan saksi. Berarti kalau kita kawinkan antara surat An-Nisa 41, surat An-Nahl ayat 89, surat Al-Qasas yang kita bahas, dengan ayat ini, berarti saksi yang dimaksud, nama lainnya adalah biimami, imam mereka. Kalau kita lihat, kenapa Al-Quran itu adalah saling terkait satu sama lain. Maka orang yang punya imam yang benar inilah yang akan menerima kitabnya dari sebelah kanan. Faman utiya kitabahu biyamini faulaika yaqra'una kitabahum. Siapa yang menerima kitabnya sebelah kanan, maka mereka itulah yang membaca kitabnya. Di dunia membaca kitab sucinya, di akhirat akan membaca kembali buku catatan amalnya yang penuh dengan keberkahan. Wala yuzlamuna fatila, dan tidak mungkin teraniaya sedikit pun juga. Kita kembali lagi ke sini. Jadi wa naza'na min kulli ummatin syahida. Jadi sudah jelas ini syahidah siapa yang dimaksud. Faqulna hatu burhanakum, maka kami berfirman, hatu burhanakum, datangkanlah burhan kalian, bukti-bukti kalian. Jadi bagi mereka-mereka yang memiliki saksi selain daripada saksi yang didatangkan Allah, yang memiliki pemimpin bukan pemimpin langit, maka Allah mengatakan hatu burhanakum, datangkanlah burhan kalian. Fa'alimu annal haqqah, maka mereka mengetahui annal haqqa, bahwa kebenaran itu benar-benar milik Allah. Jadi artinya setiap argumen yang rasional pasti membawa kepada kebenaran, yang kebenaran itu tak terpisahkan dengan Allah. Wadalla anhum ma kanu yaftarun. Sebaliknya, pada saat itu segala sesuatu yang kita ada-adakan di dunia, pada saat itu kemudian tidak ada lagi hilang. Semua yang kita jadikan sebagai tempat bergantung, kekaguman di dunia akan hilang semuanya. Yang tersisa hanyalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah argumen yang rasional. Maka puncak argumen rasional adalah kebenaran. Kita sekarang masuk cerita tentang Qarun. Jadi ini kisah Qarun. Nah, jadi Qarun ini awalnya adalah pengikutnya Musa. Kalau bahasa lainnya, dia rajin mengaji sama Nabi Musa. Tetapi kemudian setelah dia kaya, menurut informasinya, dia minta Nabi Musa mendoakan juga supaya dia kaya. Setelah dia kaya raya, justru meninggalkan Nabi Musa, meninggalkan pengajian Nabi Musa, dan merapat kepada Fir'aun. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat background-nya di belakang ini, kekayaannya, nanti semuanya tenggelam ke bumi. Mari kita lihat kisah Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sungguhnya Qarun itu adalah tadinya, karena ini adalah tadinya, ini betul lampau. Tadinya adalah min qaumi Musa, dia kaumnya Musa.
Kalau kaumnya Musa, pengikutnya Musa dan juga adalah dari kalangan Bani Israel. Kaumnya Musa, kaum Bani Israel. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Tapi apa yang terjadi? Fabaga alaihim. Lalu kemudian dia menyimpang. Baga itu menyimpang dari Musa dan pengikut-pengikutnya. Baga itu menyimpang, tersesat, menyimpang keluar jalan. Jadi dia keluar dari jalannya Nabi Musa. Keluar dari jalan yang ditempuh Nabi Musa dan kaumnya dan pengikutnya alaihim. Apa sebabnya? Wa atainahu, karena kami berikan kepadanya. Tiba-tiba diberikan kepadanya minal kunuzi, perbendarahan harta benda. Al-kunuz, kunuz itu bentuk jamak dari kanzun. Kanzun itu adalah perbendaharaan kata, bentuk jamaknya kunuz. Wa atainahu minal kunuzi. Kami berikan kepadanya perbendaharaan, maksudnya harta-harta yang banyak. Sedemikian banyaknya hartanya, ma'inna, di mana inna mafatihahu, kunci-kuncinya. Mafatihah ini bentuk jamak dari miftah. Miftahun menjadi mafatih. Kunci-kuncinya itu adalah latanu'un, benar-benar berat. Kunci-kuncinya itu benar-benar berat. Jadi kuncinya ini latanu'un, benar-benar berat. Ya. Bil usbati ulil quwa, untuk dipikul, untuk diangkat oleh pemilik orang kuat, kekuatan. Jadi benar-benar berat untuk diangkat oleh orang-orang kuat. Jadi artinya orang kuat saja kesulitan mengangkat kunci-kunci perbendaharaan Qarun. Kemudian kaumnya datang kepada Qarun. Karena tadi kan komunikasinya bagus. Suatu saat kaumnya datang ke Qarun. Idh qala lahu. Kemudian kaummu berkata kepadanya. Qala lahu. Kaumnya berkata kepadanya, kepada Qarun. Apa kata kaumnya? Tentu utusan Musa ini. Kepada Qarun, la tafrah, jangan engkau berpoya-poya, jangan engkau berbangga-bangga, jangan engkau menjadi narsis, jangan engkau menjadi ujub dengan apa yang kamu dapatkan. Apa sebabnya? Kata kaumnya, innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak cinta orang-orang yang suka farihin, membangga-banggakan kemampuan dirinya. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah SWT la yuhibbu al-farihin, orang yang suka menyombongkan diri, membangga-banggakan dirinya. Apa jawaban Qarun? Sebelum kita menjawab Qarun, Allah menjelaskan dulu kepada kita di mana kesalahan Qarun dan orang-orang yang seperti Qarun. Karena Qarun ini adalah ada pada zamannya Nabi Musa, Qarun asli, tapi Qarun yang lain selalu muncul setiap zaman. Di setiap wilayah, di setiap belahan bumi, di setiap negara, di setiap komunitas. Selalu ada Qarun seperti itu. Al-Quran kenapa harus dibaca? Untuk menjadi cermin pada diri kita masing-masing. Kita tidak perlu mencari orang, menerka-nerka, jangan-jangan orang lain itu Qarun. Ingat, Al-Quran adalah untuk diri kita masing-masing. Al-Quran adalah cermin untuk kita berkaca. Al-Quran bukan turun untuk kemudian kita ngejudge, menghakimi orang lain. Al-Quran datang sebagai kaca, sebagai cermin untuk kita berkaca. Ingat, jangan-jangan kita ini adalah Qarun. Jangan-jangan kita ini adalah Fir'aun. Jangan-jangan kita ini adalah Haman. Jangan-jangan kita ini adalah Namrud. Jangan-jangan kita ini adalah Abu Lahab. Jangan-jangan kita ini adalah istrinya Nabi Lot. Jangan-jangan kita ini adalah istrinya Nabi Nuh. Selalu begitu kalau kita baca Al-Quran. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, kita tidak menggunakan Al-Quran untuk mencari orang lain. Oh, kayaknya yang dimaksud Al-Quran dengan Qarun itu orangnya. Itu tidak seperti itu, Bapak Ibu. Al-Quran tujuannya untuk apa? Untuk diri-diri kita masing-masing. Nah, sekarang mari kita lihat ayat 76 dulu. Kita tahu jemaah sekalian doa terkenal kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini surat Al-Baqarah ayat 221 atau 222. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat hasanah, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Apa hubungannya dengan ayat berikut ini? Allah berfirman, wa betaghi, dan carilah.
Perhatikan jemaah sekalian, ini perintah mencari. Jadi kata kunci dalam agama kita ini adalah mencari, mencari, dan mencari. Mencari itu adalah aktivitas bergerak. Jadi yang paling tidak disenangi Islam kita adalah berhenti mencari, berhenti bergerak, berhenti menuntut ilmu. Karena apabila kita berhenti menuntut ilmu, berarti kita sudah merasa cukup ilmu kita. Apabila kita merasa dengan cukup ilmu kita, berarti kita sudah merasa lebih daripada orang lain. Jadi oleh sebab itulah inti agama kita ikra, 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 baca, baca, dan baca, atau wabtagi, wabtagi, wabtagi. Cari, cari, dan carilah. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa yang kita cari, carilah fima. Lihat ini kata-kata fima, dua kata, fi pada ma, apa. Jadi fima ini ada dua kata di sana. Ya. Fi dan ma. Jadi di sini ada fi dan ma. Ya. Carilah pada apa-apa. Pada apa-apa artinya apa? Apa-apa yang kita miliki, contohnya harta benda, kesehatan, ilmu pengetahuan, akal pikiran kita, kesadaran kita, mata kita, kuping kita, dan panca indera yang lain. Pokoknya Allah katakan, carilah fima pada apa atau melalui apa-apa. Atakallah yang Allah berikan kepada kalian. Atakallah yang Allah berikan kepada kalian. Yang Allah berikan kepada kita apa? Itu tadi. Tubuh kita, kesehatan kita, akal pikiran kita, ilmu pengetahuan kita, harta benda kita, status sosial kita. Pokoknya kita semuanya mendapatkan sesuatu dari Allah. Apa yang kita cari dengan itu semuanya? Ad-daral akhirah. Carilah ad-daral akhirah. Ini menunjukkan bahwa bagi seorang mukmin, terutama yang baca ayat ini, orientasinya dalam kehidupan adalah akhirat. Orientasinya bukan menjadi menteri. Salahkan jadi menteri? Tidak, sangat bagus. Karena dengan jadi menteri, berarti mempunyai peluang untuk beramal lebih besar. Karena bisa membantu orang lain dan mengurus negara artinya mengurus orang banyak. Tetapi menjadi menteri bukan tujuan tertinggi. Tidak bolehkah orang jadi pemimpin tertinggi? Boleh saja, bahkan sangat bagus. Tetapi bukan itu tujuan tertingginya. Bolehkah kita menjadi orang yang paling populer? Boleh saja. Karena dengan popularitas kita bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kita diguguh, kita ditiru oleh orang lain. Maka kita bisa memberikan uswah yang baik kepada masyarakat. Tetapi bukan itu tujuan tertinggi daripada kehidupan kita. Bolehkah kita menjadi orang yang profesional dalam bidang keilmuan, jadi guru besar misalnya? Boleh saja, sangat bagus. Ilmu pengetahuan sangat mulia di sisi Allah. Tapi kalau ilmu hanya for the sake of ilmu hanya untuk ilmu saja, bukan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk sampai kepada akhirat, berarti ilmu juga bisa menjadi hijab bagi kita. Maka apapun yang kita miliki, fima ataqallahu, yang kita cari adalah ad-daral akhirat. Jadi kalau kita potong kompas ini, carilah akhirat. Carilah kampung akhirat. Carilah kehidupan akhirat melalui apa yang Allah berikan kepada kalian. Carilah akhirat melalui ilmunya. Carilah akhirat melalui popularitasnya. Carilah akhirat melalui pangkat dan jabatannya. Carilah akhirat melalui kesehatan tubuhnya. Carilah akhirat melalui akses yang banyak ke berbagai pihak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi walaupun agama menginginkan kita akhirat sebagai tujuan tertinggi kita, tetapi Allah mengatakan wala tas, larangan. Ini adalah larangan. Kalau larangan dilanggar berarti salah. La tansa, jangan lupakan. Jangan lupakan apa? Nasibaka, tanggung jawabmu di dunia. Kata-kata nasibah di sini kita artikan tanggung jawab. Ingat, walaupun kita ingin ke akhirat, tapi di dunia kita punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita di dunia, Bapak Ibu? Tanggung jawab kita adalah mempersiapkan anak-anak kita. Mempersiapkan generasi kita agar mereka lebih baik dari kita. Kita persiapkan kepada mereka negara yang aman. Kita persiapkan kepada mereka negara yang memberikan fasilitas kepada mereka semuanya. Kita mempersiapkan kepada mereka infrastruktur. Kita mempersiapkan kepada mereka fasilitas-fasilitas. Kita persiapkan kepada mereka jembatan-jembatan yang menghubungkan kampung-kampung yang terpisah oleh lautan, oleh sungai-sungai. Kita membangun hubungan-hubungan antar negara. Negara yang tegang kita damaikan. Negara yang ribut
kita fasilitasi musyawarah di antara kelompok-kelompok yang ribut dalam negara itu. Apa sebabnya? Itu adalah tanggung jawab kita sebagai manusia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Janganlah engkau lupakan tanggung jawabmu di dunia. Jadi artinya apa? Agama tidak boleh membuat kita hanya berhenti di pojok-pojok masjid. Berzikir di masjid, baca Quran 30 juz 1 hari di masjid, tetapi di luarnya orang berkelahi. Di luarnya orang ribut. Di luar masjidnya orang terjadi pengedaran narkoba. Tidak seperti itu. Tanggung jawab kita adalah menciptakan sistem sosial yang mempersempit ruang gerak kejahatan dan memperluas ruang gerak kebaikan. Itu tanggung jawab kita di dunia. Semua ruang gerak kejahatan harus kita, kalau bisa ditutup. Tetapi semua ruang gerak kebaikan difasilitasi, diperlebar, sehingga semua orang terfasilitasi mendapatkan akses untuk membuat kebaikan. Dan siapa saja yang ingin melakukan kejahatan tertutup aksesnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi siapa yang melakukan tanggung jawabnya di dunia, maka akhirat dia akan bahagia. Jadi Allah yang mengatakan bahwa mencari kebahagiaan akhirat adalah dengan menunaikan tanggung jawab kita di dunia. Makanya ayat berikutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Allah melahirkan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah memberikan kepada kita udara, matahari tadi, malam, siang, dan malam. Allah berbuat baik kepada kita. Maka Allah mengatakan ahsin, berbuat baiklah juga. Dari kata ahsin, lahirlah hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wala tabghil fasad. Ini tadi wabtagi ini adalah perintah. Sedangkan ini adalah larangan. Wabtagi carilah. Wala tabghi dan jangan cari. Ingat. Jadi ini adalah wabtagi carilah. Di sini wala tabghi dan jangan cari. Jangan cari apa? Al-fasad, kerusakan di muka bumi. Jangan bikin kerusakan di muka bumi. Masuk ke hutan, membuat perang, kasih ngerjaan kepada tentara, polisi, dan sebagainya. Islam bukan seperti itu. Iya. Katanya membuat negara Islam, tetapi meledakkan gerejanya orang, membakar masjidnya orang. Itu bukan Islam. Kenapa? Jelas, wala tabghil fasad. Jangan bikin kerusakan di muka bumi. Ya. Membuat perang antar negara, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Itu bukan pekerjaan Islam. Pekerjaan Islam itu adalah mendamaikan. Kata-kata amal saleh, satu asal kata dengan kata islah. Islah itu artinya damai, sedangkan amal yang dianjurkan amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Berarti amal saleh artinya apa? Amal yang selalu menimbulkan kedamaian, keharmonisan, hubungan antar negara. Jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian sebagian, kalau seluruh umat Islam, seluruh negara yang mayoritas Islam menjalankan peran Islam Al-Quran ini dengan baik, yakin dan percaya, ada hampir 50-an negara Islam di dunia harusnya bisa memainkan perannya sebagai negara-negara juru damai, bukan justru menjadi ajang perseteruan dan perang saudara. Wala tabghil fasada fil. Kenapa? Ada larangan jangan bikin kerusakan di muka bumi. Lihat terakhirnya. Dimulai dengan kata inna Allah, sungguhnya Allah. La yuhibbul mufsidin. Benar-benar sungguh-sungguh Allah SWT la yuhibbul mufsidin. Tidak mencintai orang-orang buat kerusakan. Membuat kerusakan apa? Mengadu domba. Membuat orang berseteru. Mengacaukan keamanan. Mengedarkan narkoba dan sebagainya. Membuat seteru antara satu agama dengan agama lain, meledakkan gerejanya atau ke tempat ibadahnya orang lain, meledek-ledekin agama orang lain. Dia masuk agama Islam tetapi dia meledek-ledekin agama sebelumnya, itu adalah perbuatan kerusakan. Ingat, Al-Quran mengatakan innallaha la yuhibbul mufsidin. Bukan kita, bukan saya, bukan Bapak Ibu yang mengatakan, tapi ini adalah pernyataan tegas dari Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah benar-benar tidak suka, tidak mencintai orang yang buat kerusakan di muka bumi. Al-mufsidin itu pembuat kerusakan.
para perusak. Jadi Allah tidak suka para perusak. Perusak apa? Apa saja yang paling kecil. Kita sudah bahas surat An-Naml, surat tentang semut. Semut saja tidak boleh diinjak. Luar biasa Islam kita. Kita sudah bicara tentang nyamuk. Nyamuk saja dijadikan sebagai perumpamaan. Bagi orang beriman, pada nyamuk ada kebenaran. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haq. Orang beriman tahu pada nyamuk ada kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin orang yang mengaku beriman membuat kerusakan di muka bumi? Membuat hubungan antar ras, antar agama, antar keyakinan, antar kelompok berseteru, bahkan terjadi perang di antara mereka. Itu bukan ajaran dari Islam. Ajaran dari Islam, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang yang membuat kerusakan. Dari mana sebabnya? Ya seperti itu, walaupun menggunakan baju agama, hakikatnya adalah karena cinta dunia. Dan inilah cerita Qarun berkenaan dengan dunia. Ini adalah menurut ceritanya adalah kekayaan Qarun pada saat itu. Emasnya, ini adalah bodyguard-nya, ini adalah pelayan-pelayannya, budak-budaknya, seperti itu. Jawaban Qarun tadi di saudaranya oleh teman-temannya, min qaumihi, yang tadi dikatakan innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka orang yang berbangga-bangga. Ayat berikutnya tadi 76, 77 adalah innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi artinya pembuat kerusakan itu bermula dari berbangga-bangga. Qala, berkatalah Qarun kepada utusan Nabi Musa tadi, innama utitu ala ilmin indih. Innama, hanya saja kekayaan saya itu adalah diberikan kepadaku ala ilmi indi, semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Coba lihat jemaah sekalian, ilmin indi. Jadi ilmunya itu disandarkan pada dirinya, ilmu yang ada padaku. Itu adalah innama utitu, sesungguhnya harta benda itu diberikan kepadaku karena saya punya ilmu tentang itu. Jadi ilmunya itu disandarkan kepadanya. Bagaimana kata malaikat ketika ditanya tentang ilmunya? Malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi apa yang diajarkan malaikat dijawabkan malaikat dalam surat Al-Baqarah harusnya juga menjadi jawaban kita sebagai orang beriman yang punya cita-cita untuk menjadi makhluk malakuti. Seharusnya ilmu kita tidak ada. La ilma lana illa ma 'allamtana. Beda dengan Qarun. Jawabannya innama utitu ala ilmin indi. Semata-mata karena ilmu yang ada pada sisiku. Allah mengatakan awalam ya'lam, apakah Qarun tidak mengetahui? Apakah Qarun tidak mengetahui? Annallaha, bahwa sungguhnya Allah SWT kad ahlaka, telah membinasakan min qablihi, umat-umat sebelum Qarun. Jadi ketika Qarun mengatakan itu, sudah ada umat sebelumnya. Sudah ada umatnya Nabi Lut, sudah ada juga umatnya Nabi Nuh, sudah ada umatnya Nabi Hud, sudah ada umatnya Nabi Saleh. Minal qurun, dari umat-umat sebelumnya. Sudah banyak umat yang dibinasakan, harta bendanya habis. Man huwa asyaddu minhu quwatan, padahal yang terdahulu itu adalah asyaddu minhu quwatan, kekuatannya lebih dahsyat daripada kekuatan yang dimiliki oleh Qarun. Wa aksaru jama', dan hartanya lebih banyak. Allah mengatakan wala yus'al an dzunubihimul mujrimin. Maka orang-orang jahat seperti ini, kata Allah, nanti di akhirat tidak perlu ditanyai lagi. Ya, langsung mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ini adalah ilustrasi daripada Qarun. Jadi kalau Qarun jalan, ini pengikutnya di belakang ini lengkap dengan ini, kotak-kotak emasnya di belakang. Ya. Harta bendanya, propertinya Qarun di belakang. Itu adalah ilustrasi. Fakharaja ala qaumihi. Maka tadi kita lihat ilustrasi kalau Qarun keluar ke tengah-tengah kaumnya. Jadi manakala Qarun keluar ala qaumihi, di tengah-tengah kaumnya, fi zinati, dengan segala macam kemewahannya. Zina itu perhiasan-perhiasannya.
dengan segala macam simbol-simbol kemewahannya, dengan segala macam simbol-simbol keindahannya. Qala alladzina yuridunal hayata dunia. Maka berkatalah orang-orang yang juga memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan dunia saja, maksudnya dunia saja. Ya laita lana, alangkah bahagianya kami, kata mereka, misla, seandainya seperti ma'utia diberikan kepada Qarun. Maksudnya alangkah bahagianya kami kalau kami juga diberikan seperti yang diberikan kepada Qarun. Artinya alangkah bahagianya saya kalau saya juga kaya raya seperti Qarun. Karena ada bagi dia, innau, sungguhnya Qarun itu lazu, benar-benar memiliki. Zu itu artinya memiliki. Lazu, benar-benar memiliki. Hazin, azim, memiliki keberuntungan yang besar. Memiliki keberuntungan yang agung. Tapi apa yang dikatakan oleh orang berilmu? Ini kita bayangkan Qarun kalau keluar dengan keretanya. Tentu waktu itu belum ada mobil, pakai kereta. Dengan model seperti ini, Qarun di atas. Ya. Di bawah ini adalah pelayan-pelayannya, budak-budaknya. Wa qala alladziina utul ilma, dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu. Ini ingat kata-kata diberikan ilmu. Dia bukan punya ilmu sendiri, diberikan ilmu. Wa qala alladziina utul ilma wailakum, mendengarkan tadi ucapan orang yang mengatakan bahagianya aku kalau seandainya diberikan juga seperti yang diberikan kepada Qarun. Maka berkatalah seorang yang berilmu, dan inilah ahli ilmu yang sungguhnya. Jadi kalau ahli ilmu juga selalu bicara uang, bicara harta benda juga, bukan ahli ilmu dalam pengertian yang sungguhnya. Karena ini wa qala alladziina utul ilma wailakum, celakalah kalian. Sawabullahi, karena apa yang ada di sisi Allah, ganjaran keuntungan yang ada di sisi Allah, khairun, jauh lebih baik, liman, bagi orang-orang yang amana, beriman dan beramal saleh. Amana wa amila salihan. Wala yulaqaha, cuma memang itu tidak akan diberikan nanti di akhirat. Wala yulaqaha, tidak akan diberikan kepadanya atau tidak dia memperolehnya, illa, kecuali kalau dia sabar. Apa artinya sabar sini? Tidak terprovokasi, tidak terpancing untuk juga bermewah-mewah, apalagi menggunakan berbagai macam cara untuk kaya raya seperti Qarun. Ayat 81 nanti seterusnya berbicara tentang runtuhnya kemampuan dan properti daripada Qarun. Betapa kita sedang menyaksikan, jemaah sekalian, sering sekali ada orang yang begitu mewah dan sebagainya, tapi ternyata kalau kita telusuri lebih dalam, juga 1001 macam persoalannya yang menyebabkan mereka terampas kesempatannya untuk merasakan kebahagiaan hakiki. Mereka sepertinya memiliki segala-galanya, tetapi dalam jiwanya, dalam kehidupannya, mereka tidak merasakan kebahagiaan sejati. Apa sebabnya? Kebahagiaan sejati hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada kebahagiaan sejati kalau tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau bertanya dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, assalamualaikum. Mohon tanya Ustaz. Silakan Pak Iqbal. Ya, agak banyak Ustaz dalam satu ayat yang tadi timbul beberapa, jadi yang Iqbal ingin penetrasi Ustaz. Ayat 77 tadi Ustaz. Boleh dibuka Ustaz? Iya, Ustaz. Boleh Ustaz, beberapa pertanyaan Ustaz ya. Silakan. Dalam satu ayat. Pertama, ada kata-kata wabtagi kan, fil amr, untuk mencari-carilah. Fima atakallahu darul akhirah. Di sini ada highlight bagi saya, teringat darul akhirah. Nah, untuk di sini perintah mencari itu kan sesuatu yang sudah ada, yang sudah ada dan pasti ditemukan Ustaz ya. Kalau dari kata cari kan. Kata yang menarik bagi saya ini darul akhirah. Jadi ada di surah Al-Baqarah, Ustaz, kalau boleh
dibahas sedikit ayat 94 atau 96 itu Ustaz. Qul in kanat lakumul darul akhirah khalisatan min dunin nas fatamannaul maut. Silakan terus Pak Iqbal. Surat Al-Baqarah ayat 94 ya, 96 atau 94 tuh Pak Iqbal. Kurang lebih. Jadi darul akhirah ini jadi menarik perhatian di sini bahwa ditantang bahwa memang jika engkau menginginkan satu darul akhirah yang dikhususkan bagimu kan, fatamannaul maut, disuruh mengharapkan kematian. In kuntum shadiqin Ustaz. Nah, di ayat selanjutnya bahwa dia tidak menginginkan mati, dia takut akan mati. Bahkan dia meminta umur yang panjang Ustaz. Ayu ammar alfasanati, yang di bawahnya itu. Ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku. Asyraku ini sudah Ustaz jelaskan mengenai syirik ini Ustaz. Bisa bermacam-macam. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Jadi artinya apakah ini mesti nyalir bahwa kita minta umur panjang ini seperti itu Ustaz? Karena kematian itu membuat dia takut akan azab ini. Satu itu yang membuat ini. Lantas ayat seterusnya yang tadi Ustaz tolong dijabarkan darul akhirah tadi Ustaz, yang seterusnya wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsan. Ini seakan-akan berbuat baik amal soleh lagi Ustaz. Jadi bukan beribadah tapi memang beramal soleh. Lantas ada larangan wala tabgil fasada fil ard. Jangan mencari untuk kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah la yuhibbul mufsidin, ada juga wallahu la yuhibbul fasad Ustaz. Nah, saya menarik mengenai fasad nih Ustaz. Dari semenjak Nabi Adam kan man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Siapa yang makhluk yang selalu merusak dan menumpahkan darah. Lantas di Al-Baqarah juga di ayat 205 ada seseorang, ayat sebelumnya 204 itu wa minan nasi may yu'jibu qawluhu fil hayati dunya Ustaz, seterusnya. Lantas yang Iqbal mau tanyakan adalah ayat 205 Ustaz. Wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsidu fiha. Dia merusak, lantas wa yuhlikal harsa wan nasal. Jadi dia merusak hars dan hewan ternak, nasal. Nisaukum harsul lakum, wanitamu adalah ladangmu. Apakah di sini kaitannya sekitar rumah tangga bisa juga Ustaz? Artinya kita merusak wanita dan nasal ini banyak mufasir keturunan juga Ustaz. Jadi yang menarik saya mengenai fasad ini Ustaz. Fasad ini karena kalau kita biarkan bebas menginterpretasikan kan perspektif Ustaz. Fasad ini perspektif sudut pandang. Artinya kalau kita melalui Quran dijelaskan ini wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl, ditutup wallahu la yuhibbul fasad. Gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Mohon di Baik, terima kasih banyak Pak Iqbal. Jadi coba sekalian ada 3 utama ayat yang berkenaan dengan ini, yaitu intinya adalah bahwa cinta dunia akan menyebabkan kita terhalang dari tujuan tertinggi kita. Saya maksudkan kata tujuan di sini baik disengaja atau tidak disengaja. Karena kita semuanya ini sengaja atau tidak sengaja tujuan kita akhirat. Artinya kita akan kembali ke akhirat. Maupun kita tidak menjadikan akhirat sebagai tujuan, toh kita akan sampai kepada akhirat. Allah tadi mengatakan wa ilaihi turja'un, kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Dan akhirnya kita akan tinggalkan dunia, kita akan pindah ke alam berikutnya, alam akhirat. Jadi kita jadikan tujuan atau tidak, akhirat akan menjadi tujuan. 1. Ketika kita sengaja atau tidak sengaja meninggalkan akhirat atau melupakan akhirat, sengaja atau tidak sengaja, maka pada saat itu berarti kita menjadikan dunia ad-darul dunia sebagai tujuan tertinggi kita. Ketika kita menjadikan tujuan dunia sebagai tujuan tertinggi kita, maka tentu kita akan mendapatkan kesenangan yang sebesar-besarnya di dunia.
Dan apa yang terjadi begitu kita menganggap dunia ini adalah tempat bersenang-senang yang tertinggi, pada saat yang sama kita akan takut kehilangan sesuatu, yaitu kesenangan itu. Maka kita akan melakukan kejahatan terhadap siapapun yang ingin mengambil, merampas, atau menghalang-halangi kesenangan duniawi kita. Kenapa? Karena bagi kita ini adalah kesenangan puncak satu-satunya. Maka lahirlah kata-kata hubbud dunia wa karahiyatul maut. Orang sudah cinta dunia sekali pasti sudah tidak punya harapan untuk hidup di akhirat. Benci kepada kematian, takut kepada kematian. Nah, akhirnya kemudian lahirlah kerusakan tadi di muka bumi. Iya, makanya kita lihat tadi pada ayat ini. Wa minan nasi mayyujibuka qaulu fil hayati dunia. Karena kehidupan dunia adalah merupakan puncak satu-satunya kebahagiaan bagi mereka, maka semua aktivitasnya termasuk bahasanya, kata-katanya adalah tentang kehidupan akhirat. Bahkan wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi. Bahkan ketika berbicara tentang agama, tentang Allah sekalipun, sebetulnya itu adalah kedustaan saja. Jadi dia berbicara tentang Allah, dijual Allah di mana-mana, tapi kata Allah sebetulnya wahwa aladul khisam, dia itu adalah penentang yang keras sebetulnya. Dia adalah penolak agama yang sungguhnya. Dia berbicara atas nama agama, tetapi mereka itu adalah penentang agama yang sungguhnya. Apa sebabnya? Semua diukur dengan kehidupan dunia. Wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayati dunia. Maka orang seperti ini di depan Nabi kelihatannya bagus, tapi wa iza tawalla, apabila dia berpaling, sa'a fil ards, akan bersegera di muka bumi, liyufsida fiha, membuat kerusakan padanya, bahkan menyebabkan wayuhlikal harsa, merusak sistem pertanian, wanasla, merusak hewan-hewan ternak dan sebagainya. Baru kemudian kalau tadi di surat Al-Qasas, innallaha la yuhibbul mufsidin. Mufsid itu adalah orangnya, pelaku kerusakan. Kalau di sini adalah kerusakannya. Jadi Allah tidak suka kerusakan dan tidak mungkin ada kerusakan kalau tidak ada pelaku kerusakan. Wallahu la yuhibbul fasad. Jadi artinya apa? Karena Allah tidak suka kerusakan, maka semua yang diciptakan Allah adalah kebaikan. Ba'da islahiha. Setelah Allah memperbaiki semuanya bumi ini, semua yang keluar dari hukum alam itu pasti adalah kerusakan. Dan yang merusaknya adalah manusia. Ingat, manusia, bukan hewan-hewan. Nah, siapakah sumber kerusakan itu? Adalah mereka yang cinta kepada dunia, dan mereka juga bisa menggunakan atas nama Allah. Bahkan mereka bersumpah atas nama Allah. Dia persumpahkan dalam hatinya bahwa yang ada dalam hatiku hanya Allah saja. Demi Allah, kata mereka. Tetapi kata Allah di sini, wahuwa ladul khisam. Kenapa? Karena parameter keberagamaannya adalah dunia. Bukan bergantung kepada pendapat, tapi bergantung kepada pendapatan. Bukan bergantung kepada kebenaran, tapi bergantung kepada pembayaran. Mereka adalah pecinta dunia hakikatnya. Nah, inilah yang terjadi pada surat Al-Baqarah tadi di sini. Mereka sebetulnya adalah telah melakukan kesyirikan. Maka disebut dengan wa minal ladzina asyraku. Dia sebetulnya orang syirik. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Jadi ada orang teramat sangat cinta kepada dunia. Dan orang ini termasuk kategori syirik, yaitu alladzina minal ladzina asyraku. Dia termasuk syirik. Ya. Orang seperti ini karena cintanya kepada dunia, dan dunia adalah puncak kebahagiaan, dia pengen panjang sekali umurnya. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Mereka ini pengen sekali panjang umurnya. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, tetapi apabila ada orang lain yang mengganggu kehidupannya, dia akan gelisah. Saya, Bapak Ibu sekalian, pernah diundang oleh seseorang. Bagaimana caranya, katanya orang tuanya itu agar jangan tersiksa menurut dia. Didoakan atau diapain, sehingga kemudian karena dia sekarang tergeletak di rumah, tidak beraktivitas, dirawat oleh oleh perawat. Lalu kemudian kasihan kata dia, mungkin katanya ada susuknya, ada apanya lah sehingga menahan untuk mati. Mungkin Pak Ustadz bisa bacakan doa. Maksudnya doa supaya apa, Bu? Pak, Bu? Ya, dia tidak terus mengatakan supaya cepat mati, tetapi dia katakan kan kasihan dia tersiksa.
Saya tanya baik-baik kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu waktu dulu orang tuanya masih sehat dan ulang tahun, apa doanya Pak? Wah, dia kaget. Ya pasti doanya anak kepada orang tuanya ketika dulu waktu masih sehat, panjang umur kan. Sekarang orang tuanya panjang umur tapi karena sakit kok gelisah. Apa sebabnya? Karena mengganggu kebahagiaan dunianya. Inilah contoh orang yang cinta dunia. Sehingga walaupun tidak mengucapkan secara terus terang, menginginkan orang tuanya cepat mati. Saya bilang kepadanya, Pak Bu, apapun keadaannya orang tua kita, itu adalah merupakan permata bagi kita. Itu adalah merupakan pintu-pintu surga yang tidak kita temukan pada ibadah yang lain. Tetapi lihatlah karena dia cinta kepada dunia, bahkan dia minta macam-macam lah, orang tuanya pakai susuk lah, pakai inilah, minta didoakan supaya cepat meninggal dunia Bapak Ibu masih sebahagia. Padahal dulu waktu orang tuanya masih sehat, bisa memberikan macam-macam kepada mereka, berdoa supaya panjang umurnya. Inilah contoh-contoh jemaah sekalian. Jadi Allah mengatakan ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin, tetapi wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi an yu'ammar. Padahal kalau dipanjangkan umurnya tetap tidak akan meringankan azabnya. Apa sebabnya? Karena meringankan azab bukan dipanjangkannya umur, tetapi dipanjangkannya pengetahuan kita tentang makrifat kepada Allah. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik, afwan. Ustaz, berkenaan dengan bab yang terdahulu tentang bab suluk tu, kemudian dengan ayat pada fima yang menggunakan nakirah, kita lihat dalam pesuluk yang tidak berwilayah tadi, ibarat kata orang Singapura syok sendiri, tidak akan sampai kepada matahari tadi. So betulkan saya kalau saya silap bahawa fima bukan berarti nakirah tanpa ayat pengikat yang mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz Nur. Jadi kita dapat masukan yang menarik dari ikhwan kita dari Singapura. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kata-kata wabtaghi fima ataqallahu, carilah pada apa yang Allah berikan kepadamu, ini harus dimaknai secara lebih dalam. Bukan hanya pada akal pikiran kita. Walaupun untuk menemukan nanti wasilah itu seperti yang ada dalam surat Al-Maidah ya pakai akal. Tetapi kita anggap ini puncaknya, lebih dalam lagi. Allah berikan kepada kita akal pikiran, kesehatan, harta benda, status sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tetapi semuanya itu juga digunakan untuk mencari. Mencari pertama adalah yaitu apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita? Yaitu seperti yang ada di dalam surat Al-Maidah yang juga menggunakan kata wabtaghi. Ya. Surat Al-Maidah 35 itu wabtaghi juga. Ya, jadi jemaah sekalian kita pindah dulu ke surat Al-Maidah. Coba perhatikan di sini kata-kata wabtaghi. Ya, Al-Maidah ayat 35. Di situ ada kata-kata Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghi ilaihil wasilah. Itu sama persis ya. Ini internetnya agak lelet ya. Ya, ini sudah mulai muncul ya. Ayat 35. Nah, ini dia. Jadi perhatikannya Mas sekalian, ini sama-sama wabtaghi, cuma ini bentuk jamak ya. Jadi wabtagu ya. Ini sama dengan yang ini wabtaghi, cuma ini adalah tunggal. Ini adalah jamak ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi orang beriman bertakwalah kepada Allah ya. Bertakwalah kepada Allah. Wabtagu, dan carilah. Ya, karena dipanggil ini adalah jamak, ini alladzina amanu jamak, maka di sini perintahnya juga jamak, wabtagu. Ilaihi, kepada Allah. Apa? Al-wasilah. Jadi al-wasilah. Jadi dikatakan tadi wan kita inilah al-wasilah. Ya, apa itu al-wasilah? Yaitu yang juga disebutkan dalam kata-kata atiullah wa ulil amri minkum. Ulul amri, pemilik amr, bahkan amirnya amr. Ya. Yaitu ilaihil wasilah. Nanti setelah menemukan wajahadu fisabilillah. Untuk apa? Untuk sampai kepada akhirat. Jadi artinya jemaah sekalian, untuk sampai kepada akhirat di sini tidak bisa kalau kita tidak cari dulu pada apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah berikan kepada kita nabi,
dan pelaksana tugas kenabian setelahnya yang tadi kita sudah sebutkan di atas, disebut dengan kata syahidkah, disebut dengan kata imamkah, disebut dengan kata khalifahkah, pokoknya apapun sebutannya, selama itu adalah domain Allah, itulah yang dimaksud. Tetapi walaupun menggunakan nama itu, tapi kalau bukan domain Allah, bukan pilihan Allah, bukan itu yang dimaksud. Kenapa? Fima atakallah, yang Allah berikan. Ya, terima kasih banyak, Ustaz. Saya kira Bapak sekalian, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri sampai di sini karena Ada yang minta doa, Ustaz. Oh ya, silakan Bu. Di-share. Ya. Pak Saban, sebentar Ustaz. Anak minta doa anaknya Ustaz. Oh ya. Jadi kita doakan Pak Sabangnya, putranya, Ibnatul Azizah, yang dikonfirmasi positif COVID-19 setelah uji PCR. Ya. Terus kemudian berikutnya lagi Ibu. Ibu Nur Afiza Nur Afiza juga. Ustaz. Ya. Kenapa? Oh ya, Ibu Nur Afiza sudah berangsur pulih. Jadi Bapak sekalian, mari kita baca doa sebagai penutup dan kita doakan terutama untuk Ananda kita, Ananda Pak Saban, yaitu Ananda Ibnatul Aziza yang dikonfirmasi positif COVID, dan kita doakan juga Ibu Nur Afiza binti Baba yang juga sakit walaupun alhamdulillah sudah berangsur pulih kembali. Semoga Allah SWT semakin mempercepat kesembuhannya. Amin, dan menjadikan ini sebagai asbab Allah SWT memberikan sifat-sifat ikhlas, sabar, dan tawakal kepadanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syukal karim azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami. Karuniakan juga kepada istri dan anak-anak kami. Karuniakan kepada suami dan anak-anak keturunan kami kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dan jadikanlah mereka semuanya Allah sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Secara khusus kami mohon kepadamu ya Allah untuk putri kami, putri Bapak Saban, yaitu Ananda Ibnatul Azizah yang terkonfirmasi positif COVID. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Jadikanlah ini sebagai asbab untuk ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Kamu angkat derajat dan kedudukannya di hadapan-Mu ya Allah Tuhan kami. Kamu tanamkan sifat-sifat ikhlas, sabar, dan tawakal ke dalam jiwanya. Dan ya Allah Tuhan kami, kamu jadikan ini sebagai bahan untuk kami semuanya ya Allah Tuhan kami, agar kami senantiasa belajar dari siapapun yang ada di sekitar kami, termasuk orang yang sakit. Ya Allah Tuhan kami, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari sisi-Mu. Maka berikanlah kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna kepadanya. Juga kepada Ibu Nur Afiza binti Baba ya Allah. Janganlah menjadikan penyakitnya ini kembali lagi seperti semula. Berangsur pulih ya Allah dan percepatlah pemulihannya. Dan ya Allah Tuhan kami, kembalikanlah kepada keluarganya, berkumpul bersama dengan anggota keluarga yang lain. Belajar bersama kami, belajar bersama keluarganya, dan juga beribadah kepada-Mu ya Allah Tuhan kami. Jadi kalau ini sebagai wasilah untuk semakin dekat kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, dan siapa saja yang hadir pada malam hari ini ya Allah, maka angkatlah derajat mereka, muliakanlah mereka, sebutkanlah nama mereka dan nama-nama orang tua mereka hadapan majelis para malaikat-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu semuanya.